Halo kawan-kawan. Kendati Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan yang demokratis, hingga awal abad ke-21 justru tak pernah ada peralihan kekuasaan yang demokratis. Peralihan kekuasaan terjadi karena pemerintahan yang sedang berkuasa mengalami dekadensi legitimasi. Setidaknya ada 3 bidang yang membuat sebuah pemerintahan mengalami dekadensi legitimasi, yaitu politik, ekonomi, dan moral. Legitimasi merupakan faktor penting bagi suatu rezim. Setidaknya, menurut Przeworski ada 2 alasan tentang pentingnya legitimasi. Pertama, setiap rezim membutuhkan legitimasi, dukungan, atau paling tidak persetujuan tanpa protes dari rakyat agar dapat bertahan. Kedua, bila rezim kehilangan legitimasi ia harus memproduksinya atau ia akan jatuh. Sedangkan, moral menjadi sebuah nilai kepatutan yang mesti dimiliki oleh pemimpin untuk diterima atau dipercaya oleh rakyatnya. Dalam video kali ini, Mas Bin Channel akan membahas tentang awal Orde Baru. Awal kehidupan Orde Baru mengubah paradigma politik sebagai panglima menjadi ekonomi sebagai panglima. Oleh sebab itu perhatian utama terhadap bidang ekonomi dengan cara-cara ekstrim merupakan pilihan yang heroik. Kemudian dimunculkan jargon pertumbuhan akan menetes ke bawah dan tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan, karena yang dibagi cuma kemiskinan. Pertumbuhan memang tercapai namun pemerataan tak tercapai. Orde Baru menyerahkan sistem perekonomian pada mekanisme pasar. Akan tetapi, mekanisme pasar yang terjadi selama Orde Baru banyak mengandung favoritisme, blokade pasar dengan kekuasaan, perburuan renten, captive market, serta faktor-faktor yang mengganggu lainnya. Selain itu, mekanisme pasar yang berlangsung sangat distorsif dan sengaja dipakai oleh pengusaha besar bersama-sama penguasa untuk memetik keuntungan abnormal yang sebesar-besarnya. Bahkan yang sering terjadi justru etatisme peranan negara sangat dominan sehingga mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Hasilnya, negara banyak mengganggu terciptanya mekanisme pasar yang sehat di mana pelaku-pelaku ekonomi tertentu mendapat akses yang berlebihan terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, konglomerasi seperti yang terjadi saat ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari pola ekonomi politik dan kebijakan publik yang diterapkan Orde Baru. Selain itu keberhasilan rezim Orde Baru mempertahankan kekuasaan ditopang oleh struktur politik yang mempunyai banyak persamaan dengan struktur politik di negara-negara kapitalis periferal di Asia dan Amerika Latin yang mengikuti model otoriter birokratik. Ciri umumnya terletak pada hubungan antara negara dan masyarakat. Rezim ini akan memberikan prioritas kepada pembentukan negara kuat dalam struktur politik mereka dan berusaha keras untuk melemahkan sektor-sektor populer di masyarakat. Struktur tersebut sukses dalam menopang bekerjanya sebuah format politik yang dibuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Namun di lain pihak juga mengakibatkan terjadinya proses-proses dislokasi, marginalisasi, dan alienasi politik yang semakin meluas di dalam masyarakat khususnya di lapisan bawah. Tak hanya itu, pembentukan situasi politik Orde Baru terhadap masyarakat sangat ditopang oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selama Orde Baru, peran utama Angkatan Darat biasanya disebut dwifungsi yang menunjukkan peran sosial politik di samping peran pertahanan dan keamanan. Bagi pengamat dan politik sipil, dwifungsi ini muncul dari situasi yang tidak biasa, sementara, dan dapat dinegosiasikan, serta bukan final sehingga bisa dievaluasi mengenai konsep demokrasi di mata internasional. Bagi Angkatan Darat dwifungsi bukan kecelakaan sejarah melainkan kebutuhan sejarah. Apabila sipil cenderung mengabaikan poin ini Angkatan Darat menyadari bahwa validitas konstitusional legal final dwifungsi adalah status ABRI sebagai golongan karya yang memungkinkan partisipasi dalam semua lembaga dan kegiatan negara. Setiap perwira ABRI yang menduduki jabatan sipil mengetahui bahwa dia telah dikaryakan, diberi posisi golongan karya. Pertama, dengan melakukan depolitisasi massa secara sistematis, depolitisasi dilakukan melalui sejumlah langkah kebijaksanaan. Misalnya, prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan negara. Dengan demikian, pegawai pemerintah tidak terkotak-kotak ke dalam aliran ideologi partai politik saat itu. Monoloyalitas hadir karena desakan Amir Mahmud pada 1970. Tujuannya agar seluruh pegawai Departemen Dalam Negeri mengalihkan loyalitas dari partai kepada Korps Karyawan Departemen Dalam Negeri. Hal ini didukung oleh ancaman pembubaran. Korps karyawan ini seperti buatan Angkatan Darat dibentuk pada 1966 dan pada 1969 menjadi anggota sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar. Dalam satu langkah hal ini memberikan tulang punggung organisasi yang sangat luas bagi Sekber Golkar sambil menghancurkan tulang punggung Partai Nasional Indonesia PNI di mana cukup banyak anggota Dewan Pimpinan cabangnya merupakan PNS. Langkah ini dibarengi kritik Angkatan Darat terhadap dampak perusakan akibat persaingan partai dan klaim bahwa Golkar lah yang membela kepentingan PNS sejak 1958.
Sejarah langkah ini memang berasal dari 1958, yaitu tindakan Nasution terhadap politisasi birokrasi dan usulan Angkatan Darat kepada Dewan Nasional pada Agustus tahun 1958 yang termasuk usulan untuk menjamin kedisiplinan pegawai negeri melalui pelarangan keikutsertaan mereka dalam aktivitas-aktivitas politik dan keanggotaan partai. Pada saat yang hampir bersamaan, setelah Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli tahun 1959, militer berusaha menjadi penyeimbang kekuatan politik. Ide militer terlibat dalam kehidupan politik Indonesia digagas oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Ia memfokuskan tindakannya untuk mengurangi dan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada Tentara Nasional Indonesia. Nasution memperjuangkan usahanya agar militer memperoleh legitimasi untuk melakukan peranan-peranan non-militer terutama di bidang politik. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli tahun 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Hal ini disebabkan sejak Juli tahun 1958 militer diakui sebagai kekuatan politik golongan fungsional. Selain itu, wakil-wakil militer juga berhasil didudukan dalam lembaga negara Dewan Nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan berlakunya maklumat keadaan darurat bahaya perang. Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 1957 setelah peranan partai-partai politik dilumpuhkan dengan pengecualian Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Undang-Undang Darurat diberlakukan, yaitu Peraturan Negara dalam Keadaan Darurat Perang. Tujuan dibentuknya Dewan Nasional ialah sebagai upaya Angkatan Darat untuk mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional serta menganjurkan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Hal ini mendorong pemberlakuan duifungsi ABRI. Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan Nasional, Nasution melakukan pidato dengan membawa konsep The Army's Middle Way pada hari ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang pada tanggal 12 November tahun 1958. Tujuan Nasution melakukan pidato tersebut agar kedudukan tentara yang berstatus sebagai golongan fungsional dibolehkan ikut serta dalam pemerintahan dengan atau tanpa Undang-Undang Darurat Bahaya Perang. Karena militer masuk dalam kategori golongan fungsional, maka militer juga terlibat dalam Sekber Golkar. Dekret tanggal 5 Juli tahun 1959 tak hanya membubarkan parlemen dan memberikan ABRI peran dalam politik tetapi juga mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Sebelum dekret, sistem pemerintahan Indonesia merupakan penggabungan elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang otoritas tertinggi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Kedua, dengan menerapkan floating mass atau massa mengambang, individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat pemilihan umum pemilu. Hal itu dilakukan dengan mengizinkan partai politik hadir hanya pada tingkat kabupaten. Alasannya jangan sampai masyarakat termasuk masyarakat pedesaan terkotak-kotak dalam ideologi dan terombang-ambing oleh permainan partai politik yang ada. Padahal fungsi birokrasi pada hakikat adalah sebagai agen implementasi dari kebijakan akan publik dengan memberi pelayanan. Namun di Indonesia sejak Orde Baru tidak jarang kebijaksanaan tersebut berasal dan mencerminkan kepentingan dari birokrasi itu sendiri. Sehingga dengan kebijaksanaan publik itu birokrasi akan memperkuat posisi politiknya sendiri. Tingkat kehadiran birokrasi di Indonesia sangat tinggi. Mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Bahkan semakin jauh dari Jakarta, maka semakin tinggi pula kehadiran birokrasi. Hal ini yang membuat strategis politik dari birokrasi sebagai alat kekuasaan yang ikut membentuk sistem kekuasaan yang ada. Bukti konkretnya saat penyelenggaraan pemilu. Mulai dari lembaga pemilu dan panitia pemilu adalah birokrasi. Keduanya dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjadi ketua jalur birokrasi di dalam Golkar. Afan Ghaffar mencatat karakteristik utama dari pemerintah Indonesia Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Yaitu 1. Lembaga kepresidenan yang terlampau dominan. 2. Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara. 3. Rekrutmen politik yang tertutup. 4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan. 5. Kebijaksanaan publik yang tidak transparan. 6. Sentralisasi. 7. Implementasi hak asasi manusia, HAM, yang masih rendah. 8. Sistem peradilan yang tidak independen. Kekuatan lain Orde Baru di bidang politik adalah Golkar. Golkar dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Saat itu Sekber Golkar masih berupa federasi longgar dari beragam organisasi kemasyarakatan profesi yang berhaluan anti-komunis. Soekarno ingin membangun golongan fungsional pada 1957 untuk mengimbangi kecenderungan partai politik yang dianggap tidak sejiwa dengan nilai Indonesia.
Namun oleh karena Front Nasional yang merupakan wadah fungsional juga dipengaruhi oleh PKI, maka militer kemudian mensponsori suatu wadah baru bagi golongan fungsional anti-PKI. Lahir Median Sekber Golkar sebagai federasi longgar sekitar 129 organisasi pada tanggal 20 Oktober tahun 1964. Lahirnya kelompok ini menambah kekuatan anti-PKI yang dimotori oleh Angkatan Darat dalam percaturan politik masa demokrasi terpimpin. Pada Oktober tahun 1969 Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemilu harus menuju penyederhanaan struktur politik dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu. Soeharto menghidupkan kembali usulan pengelompokan. Pada Februari tahun 1970, ia menyampaikan penyederhanaan pemilu. Partai-partai akan dikelompokkan menjadi pembangunan material nasionalis dan pembangunan spiritual agama. Secara umum, pembagian partai ini sama seperti rancangan Undang-Undang 1966 dengan musyawarah rakyat banyak. Sekarang berada dalam pembangunan material. Namun terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah rasionalisasi pengelompokan semacam itu bukanlah kesamaan ideologi melainkan asumsi kesamaan perspektif mereka terhadap pembangunan. Ini adalah bagian serangan pemerintah terhadap merusaknya ideologi. Undang-Undang Pemilu 1966 dirancang agar dapat menyediakan sarana untuk menyerang partai-partai dan memungkinkan munculnya kekuatan-kekuatan politik Orde Baru. Oleh karena itu ketika Undang-Undang Pemilu disahkan pada akhir 1969 ada pendapat umum bahwa pemilu tidak akan mengubah tatanan politik yang sudah ada. Pemilu akan mempertahankan status quo parlemen di mana mayoritas kursi diduduki oleh partai-partai yang tanpa ada satu partai pun yang bisa mendominasi. Bahkan selama 1970 ketika pemerintah menunjukkan tanda bahwa mereka ingin menggunakan Sekber Golkar sebagai kendaraan pemilu untuk mendapatkan penegasan legitimasi dan program-program pembangunannya. Masih ada kepercayaan luas dalam lingkaran sipil Jakarta bahwa Sekber Golkar merencanakan aliansi pemilu dengan PNI atau mungkin Partai Muslimin Indonesia Parmusi. Sekber Golkar sendiri merendah dengan klaim target maksimal mereka hanya 30-35% suara. Ada pula kepercayaan umum bahwa pemerintah tidak memiliki niat dan kemampuan berjalan sendiri bersama Sekber Golkar. Terlebih lagi dengan adanya pelecehan umum terhadap kemampuan organisasional para pemimpin Sekber Golkar. Jadi sebagian besar pendapat partai-partai di 1971 sangat terkejut ketika tanda-tanda dukungan pemerintah terhadap Sekber Golkar pada 1970 diubah menjadi kampanye bulldozer besar-besaran untuk deparpolisasi dan golkarisasi. Periode tahun 1964 sampai tahun 1965 merupakan tahun tabun nasakomisasi dan degolkarisasi. Sedangkan tahun 1970 sampai tahun 1971 giliran menjadi tahun-tahun deparpolisasi dan golkarisasi. Upaya tersebut sangat tidak terlihat meskipun kampanye sudah berjalan cukup jauh. Soeharto, sebagai pimpinan Orde Baru dan para penasehat dekatnya tidak secara langsung dikaitkan dengan perkembangan peran politik Angkatan Darat pengajuan Badan Kerjasama BKS, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK, Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia SOKSI, serta Sekber Golkar sejak 1957 hingga 1965. Mereka terbiasa dengan anti-partai dan doktrin progolongan karya yang berkembang pada periode ini. Kendati begitu, mereka juga tertarik pada berbagai skema alternatif yang diusulkan para intelektual sipil dan orang-orang radikal Orde Baru. Akhirnya mereka mengikuti opsi yang telah lama dikembangkan Angkatan Darat. Ketika Undang-Undang Pemilu disahkan pada 1969, sedikit sekali komentar yang tanggap. Ketua 1 Nahdlatul Ulama Subehan telah mengingatkan bahwa Golkar akan menjadi alat politik ABRI. Nasution melihat undang-undang tersebut mempertahankan status quo, kecuali jika ada perkembangan istimewa di bidang kekaryaan. Pada pemilu tanggal 3 Juli tahun 1971 Sekber Golkar memperoleh 62.896 suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai yakni 18.796 diperoleh NU, sedangkan PNI hanya mendapatkan 6.996 dan Parmusi, penerus Masyumi hanya 5,45%. Hampir 15 tahun setelah pidato mengubur partai-partai Soekarno pada 1956, rezim Orde Baru yang didominasi Angkatan Darat hampir berhasil mencapai apa yang didukung Soekarno. Cara pemerintah Orde Baru melakukan kampanye pemilu adalah ciri khas sebuah rezim baru. Penggunaan sumber daya Mendagri serta Departemen Pertahanan dan Keamanan Menhankam untuk memastikan penegasan bagi pemerintah. Serangan terhadap dampak-dampak yang diklaim merusak persaingan ideologi partai, melemahkan perlawanan sipil terorganisasi, memasukkan semua PNS, termasuk pegawai perusahaan-perusahaan negara ke dalam korps karyawan yang sangat besar, dan pembentukan pemerintah hierarkis berjenjang dan terpusat.
Kemenangan Sekber Golkar pada pemilu Juli tahun 1971 lebih merupakan hasil penggunaan sumber daya Menhankam, Mendagri, dan operasi khusus Opsus Ali Murtopo yang dikombinasikan dengan tindakan-tindakan pemerintah yang telah disebutkan di sebelumnya daripada memanfaatkan kemampuan dan sumber daya Sekber Golkar sendiri. Para cendekiawan telah menjelaskan Orde Baruisasi sejumlah partai di mana intervensi pemerintah menghasilkan para pemimpin partai yang diterima oleh pemerintah Soeharto. Sekber Golkar sendiri mengalami 3 intervensi semacam itu, yaitu pada 1966 untuk menyelesaikan perpecahan antara para Soekarnois dan orang-orang yang berkomitmen terhadap pemimpin Angkatan Darat. Lalu pada 1970 ketika tim intelektual sipil Ali Murtopo dimasukkan dalam Sekber Golkar. Kemudian pada 1971 setelah kemenangan pemilu ketika Sekber Golkar sekali lagi direstrukturisasi sesuai gambaran pemimpin Orde Baru. Setelah kemenangan besar Sekber Golkar, usulan ini kembali dibangkitkan dan kali ini berhasil. Pada paruh kedua 1971 pemerintah menyatakan bahwa DPR memiliki 4 fraksi yaitu ABRI, Golkar, Demokrasi Pembangunan, dan Persatuan Pembangunan. Pada praktiknya kedua fraksi yang pertama terdiri dari kelompok golongan karya sedangkan fraksi lain adalah partai-partai yang dikelompokkan menurut skema 1970. Presiden Soeharto dan Ali Murtopo menyatakan dengan jelas bahwa ini menjadi dasar penyederhanaan di luar DPR. Selanjutnya pada Januari tahun 1973 kedua pengelompokan partai ini disatukan menjadi 2 partai formal, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti yang diusulkan oleh Angkatan Bersenjata pada 1967 hanya 3 kelompok yang tetap ada untuk bersaing dalam pemilu 1977 kedua partai ini dan Golkar. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Tonton terus untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.